Menurut Imam As-Sa'labi juga dikatakan Qabil saat itu setelah membunuh saudaranya, dia menikah lari, kawin lari dengan Iklimah dengan membawa seluruh domba yang dimiliki oleh Habil. Assalamualaikum, hello everyone, kembali lagi bersama Kalamas di Cerita Tanpa Batas. Ini adalah part 2 dari kisah Nabi Adam alaihi salam. Bagi yang belum menonton part satunya, dimohon atau dianjurkan untuk menengok terlebih dahulu ya. Promosi. Pembahasan pertama sampai kepada Nabi Adam dan Hawa diturunkan oleh Allah ke bumi, diturunkan dari tempat paling indah dan paling nyaman, yaitu surga. Penurunannya entah seperti apa. Kalau boleh membayangkan, mungkin saja seperti halnya Thor ketika memanggil Heimdall untuk mengeluarkan Bifrost yang menjadikan atau mengeluarkan jalan antara Midgard dan Asgard. Maklum, pecinta Marvel. Kemudian mungkin saja juga seperti film dari Prestige ya, karya Om Christopher Nolan, yaitu membuat sebuah alat teleportasi yang bisa memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kita tidak tahu juga. By the way, itu adalah film favorit saya, yaitu Prestige karya Om Christopher Nolan. Namun sebelum itu, apakah kita berhak menyalahkan Adam atas peristiwa yang luar biasa ini? Peristiwa di mana Adam dan Hawa diturunkan menjadikan kita tinggal di bumi. Kalau saja mungkin Adam tidak melakukan hal tersebut, mungkin kita gagi sudah di surga. Kita tidak tahu. Jawaban singkatnya, kita tidak bisa menyalahkan Adam atas hal tersebut karena bagaimanapun jalan ini sudah Allah tulis sebelum dari penciptaan Adam alaihi salam. Kita tidak berhak menyalahkan Nabi Adam atas terusirnya Nabi Adam dan menjadikan kita sampai sekarang tinggal di dunia. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan jika kita masih menyalahkan diri sendiri dan orang lain, artinya kita belum menjalani hidup. Kemudian jika kita menyalahkan diri sendiri, artinya kita baru setapak melangkah hidup. Kemudian ketika kita menyalahkan orang lain, itu adalah separuh hidup. Dan ketika kita tidak menyalahkan siapapun, artinya kita sudah hampir sampai kepada maknanya hidup. Adam adalah manusia yang tampan dan Hawa adalah perempuan yang cantik. Mereka memiliki tinggi sekitar 60 hasta atau kurang lebih 27 meter. Dibulatkan saja menjadi 30 meter dengan lebar 7 hasta. 1 hasta kurang lebih 45 cm kalau tidak salah. Berarti 1 hasta kurang lebih setengah meter. Artinya hampir 15 kali lipat dari tinggi manusia normal sekarang. Luar biasa sekali tingginya, walaupun tidak setinggi Godzilla yang kalau tidak salah tinggi Godzilla itu 120 meter. Kemudian ada juga tinggi dari Kong yaitu 108 meter kalau tidak salah. Tapi kalau kita ingin mengambil perbandingan mungkin saja hampir sama dengan tinggi dari patung Pancoran. Patung Pancoran hampir tingginya 30 meter lebih. Dan kata Kanjeng Nabi Muhammad, manusia mengalami penyusutan sejak saat itu. Jadi ketika Nabi Adam memiliki tinggi 30 meter atau 27 meter, mengalami penyusutan sampai sekarang, sampai ukuran kita sekarang. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan pada hari Jumat. Dan ternyata bukan hanya Adam dan Hawa saja yang diturunkan pada saat itu, tetapi iblis dan beberapa hewan secara berpasang-pasangan juga Allah turunkan, walaupun memang tidak serentak, artinya tidak bareng berus semua, jadi satu-satu mungkin saja. Nabi Adam diturunkan di mana? Menurut As-Sa'di, Adam diturunkan di wilayah Hindi yang juga berbarengan diturunkannya Hajar Aswad. Hajar Aswad yang sering kita kenal atau sekarang kita kenal berada di Ka'bah, batu hitam. Sedangkan menurut Ibnu Abi Hatim, Adam diturunkan di wilayah yang bernama Dahna, yaitu wilayah antara negeri Mekah dan Taif. Kemudian pendapat yang paling masyhur diutarakan oleh Hasan, yang mana Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Kemudian mereka dipertemukan oleh Allah di mana? Di Jabal Rahmah.
Nah, saat diturunkan tersebut, ternyata Nabi Adam juga dibekali oleh Allah, yaitu apa? Beberapa biji tumbuhan dari gandum. Kemudian Nabi Adam berkata, apakah itu Jibril? Jibril menjawab, ini adalah tanaman yang dulu Allah haramkan engkau memakannya dan engkau malah melarangnya. Oh, itu. Mungkin saja buah kholdi yang tertera itu adalah biji gandum. Mungkin saja, kita tidak tahu. Kemudian kata Nabi Adam, apa yang harus aku lakukan terhadap biji-biji ini? Jawaban Jibril dengan tegas, tanamlah biji-biji itu di bumi. Kemudian engkau nanti urus saja tanaman tersebut, giling, dan itu adalah makanan untuk kamu, kata Jibril. Saat penurunan tersebut, tegas saja Adam dan Hawa merasa sangat sekali menyesal atas perilaku yang mereka lakukan, berpaling atau melakukan suatu kesalahan yang Allah larang. Mereka diturunkan secara terpisah, Adam dan Hawa terpisah. Kesendirian, kemudian kenestapaan, kesedihan, rasa bersalah campur aduk di antara yang mereka rasakan berdua. Dan menurut beberapa sumber, mereka tidak dipertemukan oleh Allah selama 300 tahun lamanya. 300 tahun tidak bertemu dan hanya hidup berdua. Wow. Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sa'alabi menuliskan sebuah riwayat bahwa saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam yang berada di India diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Mekah, yaitu tempat Hawa berada dan tempat Hawa diturunkan. Dalam perintah tersebut juga Allah memerintahkan untuk Adam untuk bertawaf dan meminta ampun atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Artinya begini, bahwa ternyata Ka'bah itu sudah ada saat memang Nabi Adam sudah ada. Berarti memang usia Ka'bah itu sudah cukup lama ya guys. Menurut Imam As-Sa'alabi bahwa Allah kemudian berfirman, pindahlah Adam dari negeri Hindi ke Mekah, lalu tawaf di sekitar tempat Baitullah dan mintalah pengampunan dariku, tentu aku akan mengampuninya. Nah, itu adalah mungkin bentuk kasih sayang Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Makanya doa yang sangat terkenal yang dilantunkan oleh Nabi Adam yaitu Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kemudian saat itu Allah mengutus para malaikat untuk apa? Untuk membimbing jalan, untuk menunjukkan jalan Nabi Adam dari Hindi ke Mekah. Bersamaan dengan itu juga Adam oleh Allah diberikan sebuah tongkat dari pohon kayu as, salah satu jenis pepohonan di surga yang panjangnya 20 siku. 20 siku, panjang lumayan. Saat memasuki Mekah, Allah mewahyukan kepadanya atau kepada Adam untuk apa? Untuk tawaf di tempat yang akan menjadi Baitullah, yang akan menjadi rumah Allah. Dia mengerjakan tawaf sebanyak 7 kali. Nabi Adam melakukan tawaf sebanyak 7 kali, seperti apa yang kita lakukan sekarang. Setelah Adam mengerjakan itu, Allah mengampuni kesalahannya dan menerima taubat Adam alaihissalam. Tawafnya oleh Allah diibaratkan sebagai pelebur dosa. Setelahnya Adam diperintahkan untuk pergi ke Arafah. Dia atau Adam terdiam di sana. Maka ada istilah di sana menjadi diamnya Nabi Adam disebut dengan wukuf atau diam atau tinggal. Sejak saat itu di Arafah atau wukuf dijadikan suatu ibadah bagian dari ritual haji atau umroh, dan tempat tersebut diberi nama Arafah karena menjadi tempat Adam dan Hawa bertemu. Dan saat Adam diturunkan ke bumi, Adam mengadu kepada Tuhan, kepada Allah saat itu. Dia berkata, wahai Tuhanku, aku tidak tahu waktu-waktu untuk beribadah. Atas pengaduan ini lalu Allah menurunkan seekor ayam jantan sebesar kerbau. Warnanya putih. Apabila ayam tersebut mendengar para malaikat bertasbih di langit, maka ia juga akan bertasbih di bumi. Dan dari tasbih ayam jantan itu, Adam tahu waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya setelah itu Adam melakukan atau menanam pepohonan, menggali sumur, dan membuat rumah. Lalu Allah menurunkan 21 suhuf atau lembaran yang memuat keterangan haramnya bangkai, darah, daging babi, dan lain sebagainya. Bersamaan dengan hal itu juga diturunkan yaitu huruf hijaiyah sebanyak 29 huruf.
huruf tersebut dipelajari oleh Adam agar dia bisa membaca suhuf-suhuf tersebut. Dan faktanya memang Adam adalah makhluk yang Allah beri kecerdasan, beri kemampuan, gampang mengingat dan susah melupakan. Perlu diketahui juga bahwa pakaian yang pertama dipakai oleh mereka, oleh Adam dan Hawa, yaitu dari kulit biri-biri. Dari bulu domba, bulu biri-biri. Mereka memintal dan menjadikan wol atau kain wol sebagai baju pertama dari Adam dan Siti Hawa. Menurut Imam Abu Ja'far bin Jarir, Hawa memiliki 40 anak dan hamil sebanyak 20 kali. Artinya saat hamil selalu dalam keadaan kembar, yaitu satu laki-laki, satu perempuan. Anak sulungnya adalah Qabil dan Kolima atau Iklima, sedangkan anak bungsunya bernama Abul Mughis dan Ummul Mughis. Nabi Adam dan Siti Hawa memberikan kasih sayang sama rata, sama rasa, tidak dibeda-bedakan. Berdoa semuanya oleh Nabi Adam didoakan. Salah satu hal yang paling menarik dan menjadi klimaks dari kisah Nabi Adam menurut saya adalah kisah anak dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu kisah Qabil dan Habil. Qabil adalah anak pertama dari Nabi Adam alaihissalam yang kembarannya adalah bernama Kolima atau Iklima. Kemudian disusul oleh anak kembaran kedua yaitu bernama Habil dan Layutha atau Labuda. Kebetulan saudara kembar Qabil adalah perempuan yang cantik di antara anak-anak Adam, yaitu Kolima atau Iklima adalah anak paling cantik. Karena peraturan yang diharuskan oleh Adam adalah menikahkan dengan persilangan, maka Qabil tidak bisa menikahi Iklima atau menikahi saudara kembarnya. Alhasil Iklima berarti harus dinikahkan dengan Habil. Imam As-Sa'labi mengatakan setelah Qabil tumbuh menjadi besar, dia diserahi tanggung jawab oleh Nabi Adam alaihissalam untuk mengurusi bidang pertanian. Sedangkan urusan untuk peternakan, menurus hewan gembala diurus oleh saudara adiknya yaitu Habil. Saat itu Allah menurunkan wahyu, menurunkan berita kepada Nabi Adam untuk mengawinkan atau menikahkan Habil dengan Iklima, Qabil dengan Layutha atau Labuda. Akan tetapi Qabil menolak untuk menikah dengan Layutha. Dia berkata, aku tidak akan kawin, tidak akan nikah kecuali dengan saudara kembarku yaitu Neng Iklima. Aku lebih mencintai Iklima daripada saudara dari Habil yaitu Layutha. Pada waktu itu menikahi saudara diperbolehkan untuk apa? Untuk memperbanyak keturunan, dan memang tidak ada kasus incest pada saat itu ya, berbeda dengan saat sekarang. Saat Qabil tidak mau menikah dengan Layutha atau Labuda, Qabil berkata, janganlah engkau menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya Qabil, itu akan mencelakaimu dan menjadikan kamu sengsara. Qabil pun berkata, aku tidak akan membiarkan saudara laki-lakiku yaitu Habil mengambil atau mengawini Iklima. Karena Qabil tidak mau menikahi Layutha dan hanya ingin menikahi Iklima, akhirnya Nabi Adam berkata, pergilah engkau berdua bersama laki-lakimu yaitu Habil, lalu persembahkanlah sesuatu pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian diamlah. Siapa yang kurbannya diterima, maka itu yang layak menikahi Iklima. Maka akhirnya keduanya pun setuju. Mereka berdua pergi dan berangkat menuju Mekah. Sesampainya di sana, mereka berdoa naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Dan Habil mengorbankan domba yang paling gemuk dan paling indah, yang paling besar. Dan Qabil memberikan sebuah tangkai gandum yang ternyata gandum tersebut gandum terburuk, sudah layu dan gandumnya sudah lepas dari daunnya. Qabil dan Habil pun menunggu apa yang akan terjadi kepada mereka. Tidak lama kemudian datang sebuah awan melintasi kurban dari
Qabil, yaitu gandum. Kemudian si Awan malah melewati saja atau mencuekkan kurban dari Qabil, malah malah mengambil kurban dari Habil. Beberapa sumber mengatakan bahwa pengambilannya disambar kilat, dan beberapa sumber mengatakan bahwa si kambing diangkat oleh Allah ke langit. Setelah pengorbanan tersebut, jelas saja yang diterima atau yang harus menikahi Iklimah adalah Habil. Qabil masih tidak menerima, masih tidak ingin saudara kembarnya yaitu Iklimah si Nenggelis dinikahi oleh Habil. Lalu marah-marah kepada Nabi Adam dengan mengucapkan, "Hei Bapak, engkau hanya mendoakan Habil dan tidak mendoakan aku." Justru kata Nabi Adam mendoakan seluruh anaknya, mendoakan Qabil dan Habil, bahwa memang mungkin saja itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncak ceritanya adalah saat itu iblis menggoda Qabil. Dia mengancam Habil untuk, "Jika engkau menikahi Iklimah, maka aku akan membunuhmu. Aku akan melenyapkan nyawamu dan menghilangkan roh dari jasadmu," kata Qabil kepada Habil. Mengapa Qabil tidak mau menikahi Layusa atau Labuda? Ternyata memang Labuda atau Layusa kecantikannya tidak seindah dari Iklimah. Dan malah justru dia mengatakan bahwa Layusa atau Labuda adalah seorang yang jelek. Aku tidak akan menikahi Layusa, aku hanya ingin menikahi Iklimah yang cantik. Saat itu juga muncullah niat Qabil untuk membunuh saudaranya itu Habil tersebut. Namun dia masih bingung bagaimana ya caranya melenyapkan nyawa dari Habil. Saat itu datanglah iblis. Iblis datang. Nah, saat datang dia menyamar menjadi seorang manusia. Dan iblis mengambil 2 batu saat itu dan mengadukan, naon sih namanya tadi kita? Dan saat itu kemudian iblis mengadukan batu tersebut, jebret, menjadi belah. Nah, saat melihat hal tersebut, muncullah ide dari Qabil, yaitu mengambil batu dan menimpahkan batu tersebut kepada kepala dari Habil. Wah, keji, sungguh keji guys. Qabil kemudian berkata, "Nah, ini idenya, berarti aku harus menimpahkan batu tadi teh ke kepala daripada Habil." Ketika waktunya tiba, saat itu Qabil pergi mendatangi Habil, yang mana Habil berada di salah satu gunung sedang tertidur. Nah, sedang pulas-pulasnya Habil tertidur, aksi dari Qabil untuk membunuh Habil terjadi pada saat itu. Dia mengambil batu yang cukup besar dan melemparkannya ke kepala dari Habil. Nah, sejak saat itu Qabil menjadi anak pertama atau manusia pertama yang membunuh orang lain. Menurut beberapa sumber, tempat membunuh Habil adalah ada di bagian selatan Damaskus. Damaskus di mana, Gi? Damaskus berada di Syria, tepatnya di Gunung Qasyun. Terdapat sebuah gua yang bernama guanya, yaitu gua darah atau bahasa Arabnya disebut dengan Mugharah Dam. Gua ini dikenal sebagai tempat membunuh atau terbunuhnya Habil oleh Qabil. Nah, setelah Qabil membunuh Habil, dia bingung, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Mau digimanakan, mau digimanain jasad Habil teh untuk kedepannya? Bahkan beberapa sumber mengatakan bahwa Qabil memanggul jenazah dari Habil selama 1 tahun. 1 tahun dia nanggul jasad Habil dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya puncaknya Allah mengutus 2 burung gagak yang saling bertarung dan salah satu meninggal. Kemudian burung gagak itu menggali sebidang tanah dan menguburkan lawan tandingnya di tanah tersebut. Dan saat itu juga muncul ide dari Qabil, wah, mengapa aku tidak melakukan hal tersebut? Nah, Qabil merasa
merasa menyesal atas apa yang dilakukan, tapi bukan membunuh yang dia sesali, tapi memanggul jasad selama 1 tahun. Mengapa tidak aku lakukan dari dulu untuk mengubur jasad Habil? Nah, Imam As-Sa'labi juga menambahkan saat pembunuhan Habil terjadi, pembunuhan Habil dilakukan oleh Qabil, bumi ada beberapa hal yang berubah. Seperti apa? Pohon kemudian ada tumbuh duri, buah-buahan rasanya berubah, dan air yang awalnya tawar menjadi air yang asin. Saat peristiwa Qabil membunuh Habil, Nabi Adam sebenarnya berada di mana? Menurut Imam As-Sa'labi, Nabi Adam berada di tanah Hindi atau di India. Dia merasakan dadanya cukup sumpek. Ternyata itu adalah firasat bahwa salah satu anak tercintanya yaitu Habil dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dia akhirnya datang menemui anak-anaknya, dan memang saat itu ternyata tidak ditemukan anaknya yaitu Habil. Kemudian kemanakah Qabil? Menurut Imam As-Sa'labi juga dikatakan Qabil saat itu setelah membunuh saudaranya, dia menikah lari, kawin lari dengan Iklimah dengan membawa seluruh domba yang dimiliki oleh Habil. Sudah membunuh, mengambil calon istri, membawa gembala hartanya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terjauhi dari hal-hal tersebut. Amin. Mengetahui bahwa ternyata Habil dibunuh oleh saudaranya, Nabi Adam selaku ayah pasti merasa sedih, ya, dan sangat terpukul sekali, sehingga dalam suatu hadis diceritakan bahwa dia menangisi hal tersebut selama berpuluh-puluh tahun atas kepergian dari anaknya Habil dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan bagaimana dengan kelanjutan dari Qabil? Menurut Mujahid, Qabil mendapatkan azab yang Allah segerakan saat itu. Apa azabnya? Allah menyilangkan kakinya ke pahanya, kemudian wajahnya selalu menengadah melihat matahari. Kemanapun matahari berputar, maka wajahnya akan mengikuti matahari tersebut. Dan itu adalah sesuatu atau balasan yang Allah berikan di dunia, dan nanti akan juga dibalas oleh Allah di akhirat untuk Qabil. Pamungkasnya Nabi Adam meninggal wafat pada hari Jumat. Saat itu malaikat datang melayat jasad atau melayat pemakaman dari Nabi Adam. Dan wasiat untuk berdakwah selanjutnya oleh Nabi Adam diwasiatkan kepada salah satu anaknya, yaitu bernama Nabi Sits. Yang mana kita tahu bahwa Nabi Sits adalah nabi yang menerima suhuf paling banyak, yaitu kalau tidak salah suhufnya sebanyak 50 suhuf. Para ulama berbeda pendapat tentang di mana pemakaman dari Nabi Adam alaihi salam. Pendapat paling masyhur, pemakaman beliau dilaksanakan di salah satu gunung yang berada di Hindi. Dan ada pula yang mengatakan bahwa pemakaman Nabi Adam dilaksanakan di gunung atau Jabal Abu Qubais, yaitu Jabal Abu Qubais berada di Mekah, ya. Kemudian sumber lain mengatakan bahwa sebelum terjadi badai dan banjir topan, Nabi Nuh dengan bahtera yang besarnya memindahkan jasad dari Nabi Adam kemana? Dipindahkan ke Baitul Maqdis. Dan itu adalah pendapat dari Imam Ibnu Jarir. Adam hidup selama kurang lebih 1000 tahun, ya, walaupun memang kurang sedikit. Nah, saat Adam meninggal itu, malaikat dan makhluk yang ada di bumi menangisi Adam selama 7 hari. Dan tongkat kepemimpinan ajaran tauhid diserahkan kepada salah satu putranya, yaitu Nabi Sits, yang nantinya setelah dari Nabi Sits akan turun kepada anak-anak dari Nabi Adam tersebut, yang mungkin kita tidak akan bahas hari ini, yang nantinya akan sampai kepada Hanuh atau sering kita kenal dengan nama Nabi Idris alaihi salam. Demikianlah kisah dari Nabi Adam alaihi salam. Perbedaan pendapat tentang kisah Nabi Adam alaihi salam banyak sekali. Semoga dapat kalian memahami atas hal-hal tersebut. Kemudian kita tahu saat kisah diceritakan baik dalam Al-Quran atau hadis, ada hikmah yang harus kita ambil dan yang harus kita petik dalam kisah tersebut.
Dan poinnya adalah untuk hari ini, pertama, larangan bukanlah sebuah perintah. Kemudian menyalahkan orang lain adalah bentuk kerdilnya pikiran. Makanya saat Nabi Adam diturunkan ke bumi bersama Siti Hawa, Nabi Adam tidak pernah menyalahkan istrinya, tidak pernah menyalahkan pasangannya, walaupun memang godaan itu datang dari istrinya terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia adalah seorang yang bertanggung jawab, dia adalah pemimpin keluarga. Ketiga, beribadahlah secara terus-terusan dan minta pertobatan. Kadang kita lupa doa paling utama adalah doa meminta dihampura dosa, diampuni dosa, dan meminta kesehatan. Dan hal itu sering kita abaikan. Kebiasaan sih to the point wae, jadi langsung ya Allah hayang mobil, ya Allah hayang naon, hayang naon. Kalau menurut kalian gimana? Hikmah apa yang dapat kita ambil dalam kisah Nabi Adam alaihissalam dan Qabil dan Habil? Jika ada kesalahan dan hal yang ingin disampaikan dan ingin diutarakan, silahkan komen di bawah ya. Syukran ala ihtimamikum wa istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.